Puji Tuhan, selamat pagi. Pada saat ini kita akan memperingati ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita mari buka hati kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, mengingat kebesaran, mengingat pertolongan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita angkat pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang hidup penuhiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hatiku Tuhan, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Kuduskan kami Tuhan dengan Roh-Mu yang suci. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu mengalir di dalam kehidupan kami, mengalir memenuhi kami senantiasa. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu Yesus. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, untuk segala pertolongan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami sehat karena kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Layakkan kami Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan kami boleh merasakan kasih karunia-Mu senantiasa Tuhan mengalir senantiasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, dari awal hingga akhirnya ibadah ini, pimpin dan urapi kami senantiasa Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami senantiasa. Segala bentuk kuasa kegelapan, sakit, penyakit, roh-roh kecelakaan, virus-virus apapun telah dihalaukan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kami sembuh. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kita akan memulai memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian, di tengah badai dunia, Tuhanlah perlindunganku. Tengah badai dunia, Tuhan
goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malamnya, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, Di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tengah badai dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malamnya, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya Takutku lenyap, sebab apa? Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, Di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. ya Yesus gunung batu di dunia, Di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Amin. Ku menang, ku menang, ku menang, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. haleluya. Roh Kudus turun. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau merindukan terjadi pencurahan Roh Kudus yang memenuhi kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian. Curahkan Tuhanku hujan rohmu. Haleluya Yesus. Curahkan Tuhan hujan rohmu, basahilah sekarang tanah gersang. Telah lama ku nanti, berikan kini, lalu ku bersyukur menyembahmu. curahkan Tuhanku. Tuhanku Hujan rohmu, basahilah sekarang tanah gersang. telah lama kami nantikan Tuhan. Telah lama ku Amin. nanti, Berikan kini, lalu ku bersyukur menyembah.
kuasa hilang sekarang, tanah gersang. Dalam aku nanti berikan diri, lalu ku bersyukur menyembahmu. Haleluya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus, glory bagimu. Haleluya, curahkanlah Tuhan, penuhi kami. Haleluya Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau mencurahkan roh-Mu lebih lagi Tuhan di dalam kehidupan kami senantiasa. Kiranya Tuhan Kau berkenan Tuhan, menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, sampai seluruh bangsa mengenal nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mengurapi kami senantiasa Tuhan, dan juga mengurapi lidah mulut hamba-Mu Tuhan, dengan urapan yang daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amin. Di Alkitab ada, sebutlah ada 5 yang amat penting. Bukan berarti yang lain tidak penting. Ada 5 peristiwa yang sangat bersejarah. Pertama, penjelmaan Yesus sebagai Allah menjadi manusia, itu yang kita rayakan tiap Natal. Itu sudah terjadi. Amin. Kemudian kematian Yesus. Ya, Yesus itu mati menembus dosa umat manusia. Dan baru beberapa waktu yang lalu kita memperingati, itu ada kedua. Ketiga adalah kebangkitan Yesus. Ya. Memang Yesus mati tapi bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Dan hari ini momen yang keempat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang kelima ini yang dinanti-nantikan oleh orang Kristen, dan ini juga yang termasuk sedang viral-viral, sedang heboh di luaran, bahwa Yesus sudah mau datang lagi, katanya dunia mau kiamat. Oke, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian kita membuka Kisah pasal 1. Ini kisah mencatat tentang bagaimana pada waktu Yesus naik ke surga, ya. Kisah pasal 1, saya baca ayat 6, ada tertulis begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, tentu yang melatar belakangi ayat ini bahwa bangsa Israel sangat senang bagaimana lihat Yesus begitu banyak pengikutnya mengerjakan mujizat yang dahsyat. Alur pikiran manusiawi mereka terfokus bahwa mungkin ini Yesus yang tampil jadi pemimpin Israel dan akan menuntun bangsa ini pada kemakmuran, ya. Lalu ayat yang ke-7, jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Catat baik-baik. Ini kata Yesus, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan bagi Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Dengar baik-baik, kamu akan terima kuasa. Ya, kuasa. Kalau
apabila kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun. Jadi kalau Anda belum penuh dengan Roh Kudus, saudara belum mempunyai power, belum ada kuasa, ya. Sekalipun di luar banyak praktek-praktek yang demikian. Roh Kudus akan turun ke atas kamu, kamu akan terima kuasa. Lalu ini manfaat seseorang terima Roh Kudus, ada power, ada kuasa. Kamu akan menjadi saksi Yesus, jadi berkat Yesus, ya. Baik di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus. Dengar baik-baik. Terangkatlah Yesus, disaksikan oleh mereka. Jadi yang ada di tempat itu menyaksikan Yesus terangkat, bukan diraibkan begitu saja, saudara. Dilihat dengan mata jasmani, ya. Tiba-tiba ketika mereka sedang menatap ke langit, pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini malaikat. Ayat 11 mencatat, dan berkata, ayat 11 mencatat, dan berkata, haleluya, dan berkata, ya, kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang tadi Alkitab katakan terangkat ke sorga dan disaksikan oleh mata jasmania manusia. Dia, Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali, haleluya, puji Tuhan, akan datang kembali. Apa kata firman Allah? Dengan cara yang sama, ya, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Yesus yang terangkat ke surga yang kalian lihat dengan mata jasmani, dia akan kembali lagi pada yang kita tunggu-tunggu pada kali yang kedua, sama seperti kamu melihat Yesus itu naik ke surga. Haleluya. Sama seperti kamu lihat Yesus naik ke surga. Saudara boleh mundur beberapa ayat tadi yang saya baca tadi. Yang tadi mulai ayat 6. Saudara perhatikan kalimat-kalimat sana, kata-kata waktu Yesus naik ke surga, ya. Dia naik ke surga, ayat ke-7, dia naik ke surga. Apa kalimat itu katakan? Ayat 7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan. Lalu terus ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Terima kuasa. Lalu ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Ini yang mau saya jelaskan, ya. Terangkatlah Yesus ke surga, disaksikan oleh mereka, terangkat. Ini Alkitab penulisan terjemahan baru yang ada di tangan saudara. Ya, terangkatlah dia ke surga dan awan menutupinya. Awan menutupinya. Terjemahan baru. Saya coba melihat Alkitab terjemahan lama yang Salinan Bode sebelum ini. Dikatakan di sana dan suatu awan. Kalau ini awan menutupi, ya. Alkitab terjemahan Bode terjemahan lama mencatat suatu awan dan suatu awan meraihkan, ya. Beda ya. Ini cuma menutupi. Terjemahan lama meraihkan dia. Jadi Yesus terangkat diraihkan oleh awan. Kira-kira begitu ya. Baru dia naik kembali ke sorga. Haleluya.
Sekarang Yesus sudah ke sorga. Malaikat bilang nanti dia akan datang kembali seperti kamu melihat dia terangkat ke sorga. Haleluya. Amin. Saya mau bicara nih ayat-ayat ini. Ada beberapa poin penting yang dicatat oleh ayat-ayat ini. Pertama, Yesus kembali ke sorga. Terangkat, balik ke sorga. Dia dari sorga datang ke dunia dan pasti balik ke sorga, ke tempat asalnya. Ya, Yesus balik ke sorga, kembali ke sorga. Tadinya berasal dari sorga. Haleluya. Dan akan kembali ke sorga. Perhatikan kitab Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat 6 ada tertulis begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Perhatikan ini ya. Akulah jalan, kata Yesus. Satu, Yesus jalan ke sorga. Akulah kebenaran. Akulah kehidupan. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Kata Yesus. Maka tidak ada seorang pun, ya, no, tidak ada satu manusia pun yang akan bakal ke sorga, yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus adalah pintu untuk masuk sorga. Amin. Yesus adalah jalan untuk menuju ke sorga. Dia dari sorga sekarang kembali ke sorga. Yesus satu-satunya jalan untuk masuk sorga. Dan ayat ini satu penawaran yang positif. Positif. Pasti. Ya. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak akan ada seorang ke sorga tanpa Yesus. Jadi kalau mau ke sorga harus lewat Yesus. Dan pasti, haleluya, pasti saya dan saudara akan mencapai kerajaan sorga. Haleluya. Kita pasti akan mencapai kerajaan sorga yang kekal. Haleluya. Jadi ini poin pertama. Dia dari sorga. Dia akan kembali ke sorga. Maka tawaran kepada saya dan saudara harus melalui Yesus. Maka sorga itu adalah milik saya dan saudara. Ini Yohanes pasal 14. Coba kita mundur ke pasal 1. Yohanes pasal 1 sudah pernah saya sampaikan pada mula pertama oleh firman. Ya. Kita bisa, ini ayat ini terbagi atas A, B, C, 3 bagian. Bagian pertama pada mula pertama adalah firman, satu oknum. Bagian kedua, firman ini bersama-sama dengan Allah. Pengalimatannya kan beda. Ini firman bersama-sama dengan Allah. Jadi nampak seperti ada 2 oknum. Oknum firman dan oknum Allah. Betul? Tapi bait yang ketiga, dan firman itu adalah satu. Firman itu Allah, Allah itu firman. Satu, ya. Maka ayat 2 menjelaskan. Pada mulanya ia, firman yang adalah Allah bersama-sama dengan Allah. Awal mulanya, ya. Makanya Kejadian pasal 1 ayat 1, pada awal pertama mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti Yesus sudah ada sebelum itu. Maka ayat 3 menjelaskan begini. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu yang dicatat dalam Kejadian pasal 1. Semua. Yesus termasuk pencipta. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Tanpa Yesus tidak terjadi di langit bumi dan bumi. Tanpa Yesus, suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dalam Yesus ada hidup. Ayat 4. Dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu adalah terang manusia. Ayat 10, kita lompat ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ia telah ada di dalam dunia, sudah ada.
dunia dijadikan olehnya. Aneh. Tetapi dunia tidak mengenal Yesus. Dunia tidak mengenal Yesus. Haleluya. Jangan heran kalau ada orang belum percaya Yesus. Mereka belum kenal pencipta serba sekalian alam itu. Belum kenal. Haleluya. Lompat ayat 14 sampai ayat 18. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia, penuh dengan kebenaran. Ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia, berseru katanya, inilah dia, kata Yohanes, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku, hanya berjarak 6 bulan kelahiran. Yohanes lahir baru Yesus. Inilah yang waktu itu saya beritahu, kemudian daripadaku akan datang yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Yesus sudah ada sebelum terjadinya proses inkarnasi, karena dari kepenuhan kita semua telah menerima kasih karunia demi karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Dari kemurahan datang pada, dan seterusnya. Jadi Yesus dari sorga kembali ke sorga. Ya, maka ada jaminan siapa yang ikut Yesus pasti masuk sorga. Amin. Kita kembali ke ayat 11. Perhatikan ayat 11. Dalam Kisah Rasul ayat yang ke-1 ayat yang ke-11 ada tertulis, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Nah ya, saya mau jelaskan ini ya. Akan datang, dengar baik-baik, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu sekalian, inilah yang sedang ditunggu-tunggu oleh dunia, sedang diprediksikan oleh dunia. Apalagi dengan sistem terjadinya corona ini, lalu terjadi hal-hal yang mengerikan ya, aneh-aneh muncul. Sampai Tuhan sudah tidak lama lagi datang, dunia mau kiamat. Kedatangan Yesus pada kali yang kedua, saya mau beritahu, itu pasti Bapak Ibu sekalian akan datang kembali dengan cara yang sama. Amin. Datang dengan cara yang sama. Murid-murid pernah bertanya, guru kapan datang? Oh, bahasa hari-hari saya nggak tahu, cuma Bapak yang tahu. Bayangkan, hanya Bapak yang tahu. Kok sekarang banyak manusia tahu? Banyak manusia tahu. Wah, mau datang di sini, mau datang tahun sekian, mau datang bulan sekian, tempatnya udah tahu. Wow, lebih hebat dari Yesus loh. Ya. Kata Yesus, cuma Bapa yang tahu. Jadi tujuan Yesus kembali ke sorga, ini dia. Tujuannya menyiapkan tempat bagi saya dan saudara, lalu datang kembali pada kali yang kedua. Kita kembali ke Injil Yohanes pasal 14. Perhatikan ayat 1. Ya. Jauh hari Yesus sudah mengingatkan para murid-muridnya. Yohanes pasal 14. Haleluya, Yesus sudah jauh hari mengingatkan para murid-muridnya. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Ini perkataan Yesus. Kalau pakai bahasa murid, jangan dong gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Haleluya. Kata Yesus, di rumah Bapa di sorga ada banyak tempat. Jika tidak demikian,
tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab, aku pergi ke situ, Yesus terangkat, naik kembali ke sorga. Apa tujuannya? Untuk menyediakan tempat bagimu, bagi saudara, bagi saya, bagi orang yang percaya kepada Yesus. Dia kembali ke sorga, siapkan tempat bagi saya dan saudara. Ayat yang ketiga, sampai kita baca ayat ini sampai ayat 4 ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ, udah sampai ke sorga. Dan apabila telah sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Dengar Bapak Ibu sekalian, kata Yesus. Yesus pasti datang kembali, membawa kamu ke tempatku. Yesus datang menjemput orang percaya untuk dibawa ke sorga. Halo, apa kabar? Kembali ke sorga supaya di tempat di mana aku ada di sorga, kamu pun berada. Katakan amin. Jadi saudara, bicara tentang sorga itu bukan mudah-mudahan bagi orang percaya. Baca Alkitab, pasti tiket itu sudah ada di tangan saya dan saudara untuk masuk sorga. Amin. Pasti bukan mudah-mudahan ya. Kalau aku sudah kembali, balik lagi, aku jemput kamu supaya di mana aku berada, di sana pun kamu akan berada. Lompat ke ayat 8. Ayat 8 ya. Yohanes 14 ayat 8 sampai ayat 13. Ayat tadi kita lompat ke ayat yang ke-8. Apa kata firman Allah? Karena Yesus akan datang kembali menjemput saya dan saudara. Kata Filipus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami Tuhan. Itu udah cukup bagi kami, kata Filipus. Lalu kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku loh. Udah lama aku dengan kamu. Aku pilih engkau jadi muridku. Di mana aku ada, di situ kamu ada. Aku buat mujizat, kamu lihat. Memberi makan 5.000 orang, 7.000 orang. Kamu ikut serta dalam pelayanan. Masa masih mau tanya lagi kira-kira begitu kalimat hari-hari? Masa engkau tidak kenal aku? Barang siapa telah melihat aku, kata Yesus, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, aku dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, aku tidak katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa. Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Haleluya. Bapa yang mengerjakan, percayalah kepadaku. Bahwa aku dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, setidak-tidaknya, haleluya. Ayat 9 tadi. Setidak-tidaknya percayalah kepada apa yang aku katakan. Setidak-tidaknya kamu bisa melihat apa yang saya kerjakan. Haleluya. Kamu lihat apa yang saya kerjakan. Kamu minta tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Pertanyaan, apa yang Yesus kerjakan? Apa yang Yesus sudah buat? Ayat 10. Apa yang Tuhan sudah buat? Ya. Kita tahu dalam firman Allah. Kita tahu dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yahya, apa saja yang Yesus sudah buat. Haleluya. Saya ambil garis besar. 4 Injil menceritakan kisah nyata apa yang Yesus buat. Antara lain, Yesus banyak menyembuhkan orang sakit. Oke? Dan Alkitab tulis, banyak sembuhkan orang sakit. Orang penyakit kusta disembuhkan,
timpang bisa jalan. Haleluya. Itu perbuatan Yesus. Apalagi ya yang Yesus buat, ya. Tuli mendengar, buta melihat, banyak Alkitab tulis keajaiban yang Yesus buat. Makanya kata Yesus, masa nggak percaya? Setidaknya kamu percaya apa yang saya kerjakan, apa yang sudah saya perbuat. Bapa ada dalam aku, apa yang sudah kami perbuat selama 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yahya, menyembuhkan banyak orang. Sudah bilang begini, dokter-dokter bisa, oke. Apa kata Alkitab? Yesus membangkitkan orang mati. Mau tanya, dokter bisa lakukan? Enggak. Pemuda di Nain sedang digotong untuk bawa ke kubur, Yesus bangkitkan. Lazarus yang sudah 4 hari mati, udah dalam kubur, bangkit kembali. Apalagi Alkitab mencatat bahwa Yesus pernah menghentikan angin ribut. Yesus pernah teduhkan gelombang. Banyak perkara-perkara mujizat yang Tuhan sudah buat. Saya mau kita, saudara jemaat, membuka Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat 14, 15, 16 dan ayat yang ke-17 ya. Matius pasal 8. Apa mujizat yang dibuat oleh Yesus di sana? Mulai ayat 14. Setibanya, haleluya, setibanya di rumah Petrus. Di mana? Di rumah Petrus. Yesus pun melihat ibu mertua Petrus. Tolong catat baik-baik Bapak Ibu sekalian. Yesus ada di rumah Petrus. Di rumah Petrus. Lalu di rumah Petrus ada ibu mertua. Petrus terbaring karena sakit demam. 2 hal saya mau ingatkan saudara. Petrus kawin enggak? Kawin. Bagaimana tidak kawin, ada ibu mertua sedang sakit demam. Orang bilang Petrus enggak kawin, orang kudus. Aduh, saudara belajarlah baca Alkitab yang benar. Yesus tiba di rumah Petrus. Di rumah itu ada disebut ibu mertua, lagi terbaring karena sakit demam. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan, ini corona ini kan katanya mesti demam dulu, makanya kemana-mana mesti ditembak di jidat dulu, lihat ya. Saya satu waktu jalan-jalan dengan beberapa orang, saya ditembak 26. Teman itu sudah sampai 40, ketakutan dia. Ya, kalau sudah lewat dari ambang batas mesti dikarantina. Ya, jadi orang demam sekarang ketakutan. Nah ini di Alkitab ada tulis penyakit demam. Siapa yang sakit demam? Ibu mertua Petrus. Lalu ayat 16 apa dikatakan? Ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Sebelumnya ayat 15, ini ayat 16. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Yesus pegang tangan ibu mertua Petrus, lalu lenyaplah, hilanglah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Apalagi cuma penyakit corona, saudara. Bukan kita berlagak sombong, enggak. Tidak. Di Alkitab tulis juga penyakit demam. Apakah dia corona? Nggak tahu. Tapi Yesus sembuhkan. Amin. Yesus menyembuhkan. Haleluya. Setelah itu dibawa ayat yang ke 17 tadi. Ayat 16 ini. Pada Yesus dibawa apa? Apa yang dibawa? Orang yang kerasukan setan. Dan Yesus menyembuhkan penyakit setan, kerasukan, setan dihancurkan. Haleluya. Amin. Artinya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Saya teringat
Untuk saya jangan sampai saya salah tahun dan tempatnya. Sebelum juga teman saya di Ambon sudah teleponan, ya. Karena pernah satu waktu saya diundang ke pulau ini. Tepatnya di 2 tempat. Pertama Pulau Saparua. Tempatnya asalnya para penyanyi-penyanyi asal Ambon di Pulau Saparua. Saya diundang untuk buat kebaktian kesembuhan ilahi karena 2 desa itu berantem, saudara, cuma gara-gara air. Saya ke sana. Tempat yang kedua yang namanya Larat, ya, Larat. Di 2 tempat ini ada satu keajaiban terjadi tahun 2015. Sementara saya khotbah saudara. Memang waktu pergi kita naik speedboat dengan gelombang yang luar biasa, sehingga banyak yang mabok. Malamnya saya KKI, saya berdiri, saya sedang khotbah, baru ada 5 menit barangkali hujan turun, saudara. Itu kebaktian kesembuhan ilahi dibuka di lapangan terbuka, bukan dalam gedung. Bayangkan saya ada taruk sih, ada panggung. Sementara saya khotbah hujan deras, saudara bayangkan. Bapak Ibu sekalian, yang ada di benak saya cuma ini, waduh, mereka sudah mulai lari mencari tempat teduh. Berarti saya berkhotbah bukan kepada manusia, kepada rumput-rumput. Tidak ada orang. Lalu saya tidak tahu dari mana saya berkata begini, seluruh hadirin yang ada tolong kembali ke lapangan. Saudara, saya pegang Alkitab, saya bilang kembali ke lapangan. Karena yang menciptakan hujan ini adalah Tuhan. Kita berdoa. Saya angkat nih Alkitab, saudara. Saya nggak tahu dari mana keberanian. Saya bilang, Tuhan, hamba-Mu sedang beritakan ini firman. Ini firman loh. Tadi siang kami melewati gelombang yang luar biasa, cuma naik speedboat, nyaris tenggelam. Saya bilang, Tuhan, hamba-Mu sedang menyampaikan firman, diberitakan kepada orang-orang ini. Hamba mohon, hentikan sejenak selama ibadah dalam nama Tuhan Yesus. Lalu saya mulai khotbah. Tiba-tiba dia berhenti, saudara. Berhenti. Cuma di lokasi kami tidak ada hujan di 2 tempat ini, saudara. Di Pulau Saparua dan Larat. Berhenti. Saya langsung khotbah terus. Selesai khotbah, semua yang orang sakit makan malam, pulang. Ya, pulang di ujung kampung ada penginapan lah. Ketika kami berhenti, baru mau naik penginapan, lalu hujan turun keras banget. Pakai angin, pakai guntur, pokoknya keras banget. Sehingga kami naik di tangga masih kena hujan. Langsung mandi lalu tidur. Pagi-pagi saya sudah masih tidur, ada seorang bapak yang Tuhan sembuhkan karena matanya sudah tidak bisa melihat, dia kerja di pelabuhan bersama dengan kades. Saya masih tidur, ya. Teman saya buka pintu, dia tarik kaki saya. "Oi, bangun. Ada orang cari, Pak Kades." Saya keluar. "Ada apa?" Si bapak katakan, "Pak Pendeta, saya sudah sembuh." "Ya bagus, Tuhan dan seterusnya dan seterusnya." Artinya, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil. Allah mampu dan sanggup mengerjakan apa saja. Haleluya. Yesus pasti akan datang kembali. Kapan? Belum. Saudara buka saja ya, saya tidak akan baca ya. Saudara buka Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6, di sana Alkitab menyampaikan Yesus belum mau datang, tapi tanda-tanda kedatangannya ada. Ya. Antara lain pasal 6 ya, ayat 2, tentang pekerjaan Roh Kudus yang akan dahsyat terjadi, ya. Roh Kudus akan dicurahkan dan terjadi luar biasa pencurahan Roh Kudus, ya. Tanda yang kedua ayat 3 dan ayat yang keempat, adanya perang. Alkitab katakan damai diangkat di bumi. Lalu terjadilah saling membunuh, ya. Tanda yang ketiga ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan ayat yang ke-6, ada pembunuhan massal.
Mengerikan. Terjadi resersi ekonomi, kelaparan, ya. Lalu yang keempat ayat 7 dan ayat yang ke-8 itu kelaparan, ya. Maut. Alkitab katakan seperempat dari bumi akan binasa, ya. Mati karena kelaparan, mati karena perang, mati karena, dengar baik-baik, karena penyakit sampar. Nih, ini corona ini sudah berapa ribu, saudara-saudara. Mati karena penyakit sampar, mati karena binatang buas. Bayangkan, karena binatang buas. Lalu tanda berikutnya, ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, mati syahid. Mati syahid. Lalu ayat 11 dan seterusnya ada gempa bumi yang dahsyat. Ini tanda kedatangan Tuhan. Belum Yesus datang, tapi terjadi satu gempa bumi yang dahsyat. Yang ayat-ayat ini menjelaskan dahsyatnya gempa bumi itu. Sampai, sudah lihat, langit menyusut bagaikan gulungan kitab. Itu pertama. Lalu kedua, gunung-gunung bergeser, berpindah tempat. Lalu pulau-pulau pun bergeser, berpindah tempat. Ini tanda yang dicatat oleh Wahyu pasal 6. Lalu kitab Matius pun mencatat di Matius pasal 24. Ya. Ada tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan, dunia berakhir. Tanda pertama dalam kitab Matius pasal 24 adalah penyesatan. Penyesatan. Terjadi adanya penyesatan dan sekarang sudah terjadi, ya. Lalu ada tanda-tanda berikutnya lagi, banyak tanda-tanda, saudara-saudara, ya. Saudara boleh baca Matius pasal 24 ayatnya yang ke-1 sampai 14. Itu tanda-tanda, ya. Dan tanda terakhir di Matius 24, perhatikan ayat 12. Ayat 12 dan ayat 13, tanda terakhir. Yang penting di sini ialah ketekunan. Orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan. Dengar baik-baik. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Berbahagialah yang mati dalam Kristus Yesus. Berbahagialah, kata firman Allah. Haleluya. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Haleluya. Itu Wahyu pasal 14. Ya, saya maksud tadi ayat-ayat yang dicatat oleh Matius pasal 24. Ya. Itu tadi saya punya maksud, ya. Matius pasal 24 ayat 1 sampai 14, ayat terakhir. Tanda yang terakhir itu adalah apabila firman ini, Injil ini sudah diperdengarkan kepada semua manusia. Bila firman Allah seluruh manusia sudah mendengar firman, hati-hati, berarti Tuhan segera akan hadir kembali. Haleluya. Perhatikan Wahyu pasal 21. Kitab Wahyu pasal 21. Saya baca mulai ayat yang ke-7, 8, ada tertulis begini. Barang siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, catat ya. Orang-orang penakut. 1. Orang-orang tidak percaya. 2. Orang-orang keji. 3. Orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian yang kedua. Haleluya. Ini orang-orang yang masuk neraka. Dan di daftar ini nomor 1 pegang tiket masuk neraka, saudara tahu siapa? Penakut. Ada orang takut setan. Maksudnya setan takut kita, bukan kita takut setan. Saya punya banyak pengalaman kalau khusus setan.
saudara itu setan, saya bilang, siapa kamu? Nggak mau. Saya ancam, saya bakar kamu. Namanya iblis akan masuk neraka. Tapi dia tahu belum waktunya. Kita ancam, saya bakar sekarang. Ketakutan dia. Setan mesti takut sama kita. Bukan kita yang takut setan, saudara-saudara. Banyak wanita takut setan, tapi ada juga pria takut setan. Waduh. Orang percaya ada Yesus. Terlebih kita memiliki Roh Kudus. Amin. Kita berjalan dengan iman. Sorga adalah bagian saudara dan saya. Yesus naik ke sorga, pasti kembali untuk jemput saya dan saudara. Karena kita sudah punya tiket untuk masuk sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan nyanyi lagu Haleluya. Haleluya. Yesus mau datang kembali. Bapak Ibu di rumah silakan berdiri, kita nyanyi lagu ini. Amin. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Yesus mau datang kembali. Oh haleluya. Haleluya. Yesus mau datang. Sekali lagi, amin. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Yesus mau datang kembali. Oh haleluya. Haleluya. Amin. Yesus mau datang. Kita tundukkan kepala. Bapa Sorgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di akhir ibadah ini hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami gembalakan. Dimanapun mereka berada, lindungilah, bela, Roh Kudus, protect setiap umat tebusan-Mu. Bela mereka Tuhan, berperanglah ganti mereka, memberkati setiap pribadi mereka, rumah tangga mereka, usaha, mata pencarian. Allah beri hikmat, beri akal budi, dan ada keberhasilan sesuai dengan janji-Mu. Allah berjanji untuk memberkati umat-umat-Mu yang punya beban dan tahu melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Allah janji untuk memberkati mereka, memberkati umat-Mu yang sudah berkorban, memberkati umat-Mu yang mengembalikan milik Tuhan. Karena firman-Mu mengajar, saat kami jujur, taat, dan tulus, Allah bukakan pintu berkat untuk umat-umat-Mu ini. Dibela, disertai, dan dilindungi. Kami akan pulang, dibela dan disertai oleh Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat, rahmat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tetap menyertai, menolong, menuntun, membimbing, memberkati dengan berkat-berkat yang dahsyat. Berkat yang pernah Bapa beri kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, Bapa beri untuk kami semua. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, puji Tuhan. Tuhan memberkati.